Gagal Custom Season 2. Dan ini adalah motor pemenang Gagal Custom Season 2 dari Jambi. Kemarin gue udah melakukan pemilihan dan seleksi selama kurang lebih hampir 1 bulan dari berbagai orang. Akhirnya terpilihlah satu pemenang Gagal Custom. Kira-kira ini motornya apa dan konsep dia gagalnya kayak gimana? Oke, sekarang kita akan unboxing ya. Ini karena dikirim dari luar daerah, jadi seperti ini, dikarung-karungin gitu. Kayaknya kalau unboxing sendirian tuh capek gitu. Mendingan kita panggil bala bantuan berupa Jin Cuan. Jin Cuan. Nah, ini dia Jin Cuannya. Oke, saya mandatkan ini untuk di unboxing. Oke? Oke. Nah, silakan di unboxing. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much. Oke, ini adalah motornya yang gagal custom. Basicnya adalah Suzuki A100. Sampai cutter-nya aja patah loh. Ini benar-benar gagal kali ya. Kita lihat kegagalannya ada di mana aja. Sepertinya gagal semua. Dia tadi ada joknya tuh. Mana dia? Mana joknya? Oh nih. Ini joknya ya. Joknya dia pakai begini-ginian doang. Jadi cuma diselipin terus nggak tahu ngikat kemana. Jadi sambil jalan joknya bisa gini-gini. Nah ini tangkinya. Tangki seperti ini. Dia pakai stang Sprinter. Terus headlamp vintage gitu. Terus knalpotnya kemana? Wah ini mesin nyala nggak? Masa lubang ini nggak ada? Wah ini belum tentu nyala nih motor nih. Masuk air nggak ini orang? Masuk lah. Kayaknya nggak ada kompresi deh. Ya, ini yang bikin kurang lebih seperti ini. Cafe racer ya. Spakbornya begini, shocknya mampus, bukan mati lagi nih, bukan mati lagi, nggak ada knalpot, bener-bener challenging sih kita untuk beliin motor baru aja. Gimana kalau kita beliin motor baru beres ini selesai. Tapi ya kita lihat aja lah semaksimal mungkin tim SAC. Mungkin besok gua akan panggil seluruh tim street art dari mulai mechanical, bodyworks, painting, dan administrasi untuk kita ngebahas, dan tim desain juga untuk ngebahas motor mau diapain gitu. Ya, besok aja. Karena sekarang udah agak mendung, udah sore. Jadi besok akan pagi kita akan panggil tim street art custom. Ya ini aja nih. Oke teman-teman, ini dia motor pemenang gagal custom. Gue sambil ketawa-tawa karena ini akan menjadi hal yang lucu. Season 2 kali ini bukan hal yang serius tapi hal yang fun gitu. Nah gue pengen lu juga fun ngelihat motor ini. Kok pada cemberut gitu? Serius ini lucu ini motor. Penasaran? Penasaran? Kita buka aja ya. Kita buka ya. Ini dia motor pemenang gagal custom. Nikmati buat kalian semua. Oke. Yang paling gue seneng tuh ketika teman-teman dari Street Art Custom ngelihat motor ini pada saat gue buka tirai. Ada yang tepok jidat, ada yang sampai nganga, ada yang cuman garuk-garuk kepala. Yang jelas memang motor ini sedikit membuat masalah untuk tim kita. Tapi nggak apa-apa, kita udah biasa ngadepin segala macam masalah. Jadi yang menang nih tukang rongsok nih, jangan-jangan. Yakin dong. Pas pertama kali motornya dibuka yang gue lihat adalah masalah. Memang kan custom itu sama dengan masalah ya. Wah, gitu gue merasa wah. Ini kedua kalinya gue ngalamin yang kayak gini nih. Dan ternyata ini motor lebih parah dari season 1 kondisinya. Sahabat. Ngeri sahabat. Mesinnya gimana mas? Mantap kan? Coba lu lihat lebih dekat. Cakep untuk di kilo, Ron. Bener. Gila ini sumpah. Lo yakin, Ron? Bismillah aja. Sumpah gua kaget. Gua nggak nyangka aja ini motor
seperti ini. Asli gue kaget banget. Iya. Banget. Lihat dong rangkanya. Buka, bisa. Tangki bisa dicopot kalau nggak salah. Bang Firman ini udah di air beras nih, Mas. Di air beras ulang. Oh ini palsu. Tadi cepat semua langsung. Saat pertama kali gue ngelihat bahwa motor ini yang dipilih SLC untuk jadikan project gagal custom, gue bilang ya terkejut sih, kenapa harus ini? Bagus. Oke, mantap kan? Ya, ini adalah hasil pilihan netizen. Karena yang nentuin pemenangan bukan kita, si netizen, dan ini hasil yang kita dapetin untuk gagal custom. Kemarin di Instagramku juga ada yang bilang ini bukan motor bekas tapi bekas motor. Ya udah, tapi nggak apa-apa, kita street art custom kan, kita pasti bisa ngerjain kayak gini. Nikmatin aja. Hal yang kayak gini udah biasa di kita. Kembali lagi bahwa ini adalah seninya untuk dibikin gagal custom. Tingkat kesulitan apapun, seburuk apapun yang udah kita pilih, tantangannya untuk kita bikin sesuatu menjadi lebih bagus daripada ini kan. Itu esensinya dari gagal custom dan kita pilih motor ini. Oh gubrak. Tapi ini lebih parah dari season pertama kalau gue bilang, kondisi motornya. Kenapa? Hah? Ya ini kalau gue bilang udah ya nggak layak aja. Dan kalau untuk proses pengerjaan sih divisi gue nggak terlalu ribet ya. Paling yang terlalu ribet tuh divisi metal shaping sama mechanical. Daripada Iya saya mengelas-ngelas ini dikit demi sedikit, mending saya beli yang baru. Tapi tenang aja, kalau dia saatnya painting bakalan wow. Mechanical gimana kira-kira? Ini keren loh, nggak ada tutup oli loh. Oh iya. Jatuh mungkin di jalan. Mungkin, atau dia nggak pakai oli. Nggak pakai oli. Dia udah hydro, lapisannya udah hydro. Virtual. Iya, bisa jadi virtual olinya. Online olinya, iya. Kalau buat mesin untuk perubahannya sih udah pasti banyak. Apalagi ini lumayan tua ya. Ini mungkin kisaran ya masih muda dulunya sih emang gagah. Tapi kan kalau sekarang kan kita belum tahu dengan keadaan sekarang. Paling kita bongkar dulu, terutama mungkin dari kopling, seher. Ini kan nggak pakai klep dan dia 2 tak. Itu dia pakai sistem rotary dan bukan pakai valve. Itu bakal nanti ada yang dirubah sedikit supaya powernya lebih dapat lagi. Ya, buat metal shaping segala macem ya kita nggak tahu nih. Gimana, Dok? Ya harus bisa, Dok. Karena lah. saya Bisa di sini dong. dibayar harus bisa. Cuman Bisa kalau dong. ngeliat bendanya kayak gini, pusing juga. Banyak pekerjaan. Gue pas lihat rangkanya, daripada dibenerin mending kita ganti semua. Ganti mesin juga, ganti ban juga, beli unit baru aja, ini udah mah nggak usah dikerjain. Kelar kerjaan gue. Konsep yang gue mau adalah konsep yang simple. Kemarin kan kita sempat viral tuh, yang bikin British. Nah, cuman kan British rangkanya nggak kayak gini. Belum pernah ada yang bikin British dengan model rangka monokok kayak gini. Dan 2 tak. Ini challenge kita, gue pengen rangkanya dan stylenya itu menjadi style British. Bisa dong? Kalau konsep British kan berarti kita udah nggak bisa pakai tangki originalnya lagi. Ama di British tuh yang ciri khas sih lumayan di bagian bracket spakbor belakangnya. Kalau di motor umumnya kan kita bisa nyangkutin di bagian shocknya tuh. Tapi kalau Anda lihat motor ini sangat sulit. Paintingnya? Dari segi tangki. Dari tangki kita bikin semua, mirip. Tapi pasti beda karena sasisnya kan beda. Kalau untuk konsep paintingnya sendiri sih nggak terlalu rumit ya kalau gue bilang. Itu dia paling ngambil warnanya hitam dengan corak list kecil. Pokoknya elegan aja deh. Mechanical nih, motor harus seger, harus enak. Gimana caranya gue nggak tahu. Knalpotnya juga kemana? Knalpotnya bikin juga dong. Bikin. Ya knalpotnya kemana ya? Makanya mau nanyain. Oh emang pas beli ini nggak include knalpot? Nggak include. Knalpot. Emang penjualan terpisah. Iya, knalpot dijual terpisah. Ya terutama sih buat mesin. Nanti mesin semaksimal mungkin buat powernya, buat tradingnya, kaki-kakinya diusahakan semaksimal mungkin. Ya udahlah ya. Nikmatin aja, di episode kedua baru kita akan kasih tahu kepada netizen semua proses untuk pengerjaan motor ini. Memang ini motor akan makan waktu yang lama, tapi ya nikmatin aja street art.
gitu loh. Mungkin di episode kali ini kesannya kita ngerosting motor yang ada di belakang gua, tapi sebenarnya kita pengen tahu kondisi motor itu seperti apa. Walaupun sekarang dihina-hina, tapi nantinya akan dipuja-puja. Konsepnya seperti itu untuk episode kali ini. Nah, untuk teman-teman sendiri dari Street Art Custom, per divisi dan per masing-masing divisi itu pasti akan mengalami banyak hal ketika mengerjakan motor ini. Dari mulai divisi metal shaping, konstruksi, sampai hal painting, dan yang paling penting adalah mechanical. Karena gue nggak yakin motor di belakang gue ini kondisinya hidup. Lo pada tahu bahwa ini adalah free no charge bagi yang itu punya. Cuman bukan berarti kita untuk mengabaikan part-part apa yang akan kita pakai di dalam mesin ini. Nih, keren loh. Koilnya mana ya? Dalam bongke terpisah juga. Oh iya, bisa. Harusnya ini nggak masuk kita, masuk museum ini harusnya. Ya, sekian aja episode perdana dari Gagal Custom Session 2. Di episode ini kita memang hanya merosting motor ini supaya nantinya kalian bisa tahu kondisi akhir sampai dengan selesainya seperti apa. Saksikan Gagal Custom episode selanjutnya Session 2. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need